الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, murid-murid Pak Alim kelas 3 Ali yang Pak Alim cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa ittiba mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Anak-anak sekalian, bagaimana dengan kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak Alim berharap semoga kalian sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita, pelajaran Al-Qur'an Hadits. Dan pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6, kita akan mempelajari salah satu hadis di antara hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kalian buka buku kalian halaman 75. Halaman 75. Pelajaran ke-6, hadis bersegera dalam beramal, atau hadis Arba'in, hadis yang ke-40. Siapa yang sudah hafal hadisnya? Ada yang sudah hafal hadis Arba'in, hadis yang ke-40? Nah, mari kita coba untuk membaca bersama-sama hadis Arba'in yang ke-40. Pak Alim baca terlebih dahulu, kemudian kalian ikuti. Pak Ali mulai. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa'. Khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Kita ulangi lagi bacanya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah
Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Wa khudh min sihhatika limaradika. Wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Penjelasan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak Abdullah bin Umar agar beliau memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesungguhan beliau untuk menyampaikan ilmu ke dalam jiwanya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai Abdullah bin Umar. Karena hal tersebut pada umumnya dilakukan oleh seseorang kepada siapa saja yang ia cintai. Maksud dari hadis ini adalah bahwa orang asing biasanya sedikit berkumpul dengan orang lain. Ia menjadi orang yang merasa lemah dan takut. Begitu pula seseorang pengembara. Ia hanya mau melakukan perjalanan sebatas kekuatannya. Dia hanya membawa bekal sebatas untuk mencapai tujuannya. Dan begitulah kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Maka yang perlu kita persiapkan adalah kematian yang sewaktu-waktu akan menjemput kita. Karena kehidupan kita di dunia ini ada batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika kita akan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Kemudian perkataan Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore. Ini merupakan anjuran agar tidak menunda-nunda amal. Apabila kita memiliki kesempatan untuk beramal, maka segeralah beramal. Karena apa? Karena waktu itu tidak akan berulang. Waktu akan senantiasa berjalan, maka ketika kita diberikan kesempatan untuk beramal, maka segeralah kita beramal. Sebelum kita menyesal, karena ketika kita tidak mampu beramal lagi, maka tentunya kita akan menyesal kenapa dulu kita tidak beramal. Kemudian perkataan, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu. Menganjurkan agar mempergunakan saat sehat dan berusaha dengan kesungguhan selama masa itu karena khawatir bertemu dengan rasa sakit yang dapat menghalangi kita untuk beramal. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pergunakan kesehatan tersebut untuk banyak-banyak beramal. Karena ketika kita sakit tentunya akan menghalangi kita untuk beramal soleh. Kemudian ketika kita masih hidup, maka tentunya kita harus mempergunakan waktu
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal sebanyak-banyaknya sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah tentunya sudah tidak ada waktu lagi untuk beramal. Maka mari kita pergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita yang akan datang. Pelajaran hadis dari hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, perhatian Rasulullah SAW dan kesungguhan beliau untuk menyampaikan ilmu. Saya ulangi, perhatian Rasulullah SAW dan kesungguhan beliau untuk menyampaikan ilmu. Yang kedua, anjuran untuk mempersiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat. Saya ulangi, anjuran untuk mempersiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat. Yang ketiga, bersegera mengerjakan kebaikan dan tidak lalai dan menunda-nunda waktu. Saya ulangi, bersegera untuk mengerjakan kebaikan dan tidak lalai dan tidak menunda-nunda waktu. Ketika ada kesempatan maka segeralah untuk beramal. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang dapat terjadi kapan saja. Saya ulangi, kita hendaknya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang sewaktu-waktu akan terjadi. Karena maut tidak mengenal waktu, maut tidak mengenal usia. Orang atau anak yang masih usia dini saja Allah mampu untuk mengambil nyawanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan umur yang Allah berikan kepada kita untuk banyak-banyak beramal. Jangan banyak main. Akan tetapi hendaknya kita banyak beramal soleh. Kemudian yang kelima, segera mengerjakan kebaikan dan memanfaatkan usia dan kesehatan sebelum sakit atau sebelum kematian menjemput. Paling ulangi, segera mengerjakan kebaikan dan memanfaatkan usia atau umur kita dan juga memanfaatkan kesehatan kita sebelum sakit atau sebelum kematian menjemput kita. Itu saja mungkin pelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga Allah mudahkan kalian di dalam memahaminya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.